Allah, Allah, Ya Allah, Master. Ya Allah. Ayo. Ya Allah, Allah, kok bisa? Bisa? Ah? Bisa. Bisa sekarang kan? Ya Allah. Iya. Bisa sih. I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice. To me, it's still. Maju. Ya Allah. Sakit apa ini? Sakitnya tadinya lambung, Pak. Lambung. Lambung, ya bekas lambung. Di jalan sakit. Bisa nggak? Terus kemana? Nyambung tuh apalagi komplikasi. Ya, Jadi sekarang susah bangunnya. Udah gitu kemarin kena lagi, kamu saya kerasa lagi. Lagi gitu akhirnya dua-duanya nggak bisa jalan, lemes. panjang kan penyakitnya Lambung. Iya, itu udah berapa lama Ibu lambungnya? Udah lama. Lambung. Udah Terus lama. udah sempat ke dokter. Iya kata dokter suruhnya di dokter, cuman saya nyakap. Terus apa? Lambungnya kenapa katanya? Ya lambungnya udah itu udah. Udah luka. Kalau misalnya makan salah aja langsung BAB, langsung saya air gitu. Oh. Apalagi makan pedas. Terus bawaan ke kaki Ibu apa? Nggak tahu lah. Pokoknya Lemes jadi udah berbaring aja, kalau berbaring udah bangun. 2 hari 3 hari nggak istilahnya nggak goyang-goyang. Larinya cuma ini. iya, Lemas jadi kakinya kakinya semuanya. jadi bisa Ada diangkat. semutan gitu nggak? Enggak. Kram, Ini doang tangan kadang kena. dingin nggak kakinya? Iya dingin tadi mah. Cuma sekarang pakai kaos kaki jadi ya dingin. Tadi Oh. kedinginan. Sudah dicek juga Marita untuk kakinya nggak apa pengaruhnya nggak Kalau kemarin nggak tahu. gejalanya katanya asam urat. Asam urat katanya gitu. Sama darah tinggi. Ngalamin gejala kayak gini nggak kuat lemas ini udah berapa lama? Sekarang aja berapa ya Kalau yang ini yang fatal ini yang juga Kalau lambung udah lama ya. tahunan lah tahunan. Udah berobat kemana aja? Udah ke alternatif udah jauh-jauh ke alternatif. pensi Kalau udah kalau yang dokter medis mah pensi yang lebih tinggi. Tensinya Ibu tinggi. tensi kemarin iya pertama 100 per 60, terus yang kedua di tensi lagi 160 per 100 katanya. Ibu suka dikerok nggak? Bisa Iya. kok rajin, bukan juga rajin. Di sana Ibu tinggal di mana? Patung ayam ya dok. Dingin ya sana juga Iya ya. nonton. Pakai kipas angin AC juga. Ya, Tapi sering banget dikerok ya. Iya. iya. Iya, itu Jauh masalahnya. aja langsung. Makanya lambungnya nggak pernah sembuh. Tahu nggak kenapa lambung nggak pernah sembuh? Karena sering dikerok. Nah, Kenapa sering akhirnya masalah di lambung? Karena banyak lendir, banyak karena angin yang masuk ke tubuhnya, jadi banyak gas, iya. susah sesak, kedua hati jadi sakit, makan salah nggak makan salah, itu disebabkan gas lambung. Nah, obat asam lambung juga percuma bertahun-tahun begitu aja terus. Iya, nggak ada perubahan. Nah, padahal tensi tinggi, Iya. ya kenapa oksigen gak jalan? Nah, Ibu dengerin kalau ada di video saya tuh perbedaan asam lambung dengan gas lambung. Siapa yang lihat? Tahu saya dari mana? Tuh ya. Pak Oli. dan Pak Oli. Ada saudara punya Saudara. Nah, pernah ini Coba situ nanti lihat ya, coba buka di video YouTube saya. Nanti saya jelasin itu perbedaan asam lambung dengan gas lambung. Ini banyak gas lambungnya. Terus kenapa lambung orang nggak pernah sembuh itu disebabkan karena sering dikerok, ada kipas angin, AC, suhu dingin, mandi malam, tidur di lantai. Terus saya jelasin situ semua, ya. Nanti Ibu dengerin videonya nanti. Ya. Coba situ buka dulu deh ya. Kita tahu ya. Ini Ibu saya larang mulai dari sekarang nggak boleh dikerok. Ini pori-pori terlalu lebar, bahaya pembuluh darah Ibu jadi mampet semua, makanya badan jadi kaku, sakit, badan nggak bisa kuat. Ya, banyak orang terjadi stroke juga bisa. gitu ya. Allah, Ya, Allah, Master. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, Gusti, ya Allah. iya, kayak kerok mulu. Hadirnya tuh. Aduh, ya Allah. Nyegas. Ayo. Ya Allah, kok bisa?
Bisa? Ah? Bisa. Bisa sekarang kan? Ya Allah. Iya. Bisa sih. Ya, jalan situ ke bapak tuh. Tuh, situ. Nggak perlu kan? Iya. Enak kan? Ada keseimbangan kan? Iya, karena aliran darah udah jalan. Tadi banyak, makanya itu kenapa bisa? Karena mampat, ya. Ini semua mampat, oksigen jadi mampat, ya. Kenapa? Karena sering dikerok tadi, banyak dingin semua. Beku darahnya, nggak lancar. Ya, jadi kaku badan itu semuanya, ya nggak? Kaki jadi rematik. Coba sekarang, enak kan? Coba jadi lagi, yuk. Oh, entah, bisa sendiri ya? Bisa. Oke. Ini belum semua ini, belum seberapa, baru seperempatnya saya bantu. Ini banyak lendir juga harus keluarkan. Yuk, sini. Terus dulu dong. Terus, pintar. Sip, nah. Ya Allah. Ya, enak nggak? Lebih enteng nggak sekarangnya? Iya. Ya, badan lebih ringan nggak sekarang? Tadi mau bangun susah. Bangun susah, sekarang udah bisa bangun sendiri? Bisa. Ya? Ya Allah. Makasih Mas. Iya, jadi sebenarnya apa? Ini masalah di lambung ini lebih ke gas lambung. Karena apa? Karena sering dikerok setiap harinya, aliran darahnya jadi mampet, jadi malah ini dingin rematik jadinya. Ya kaku semua badannya, diikat tuh dulu darahnya. Nah, makanya saya keluarin semua lancar lagi. Nah, ya ini bukan asam lambung, ini banyak gas karena ya. Jangan dikerok itu. Suhu dingin sangat mempengaruhi dia. Ibu Nining, Ibu ini mengalami masalah dengan lambung sudah bertahun-tahun, sampai mengalami kepada seakan-akan seperti seorang lumpuh, datang tergopoh-gopoh. Di sini dia tidak bisa berdiri, bahkan dia dari nggak bisa jalan tidak kuat, dari duduk tuh berdiri dia nggak kuat kakinya, ya lemas sekali, udah berobat kemana-mana dia mengalami seperti orang lumpuh gitu loh. Apa sebenarnya yang dialami oleh Ibu Nining ini? Kok bisa masalah lambung lari ke otot-otot sarafnya jadi kaku dan dia tidak bisa berjalan dengan baik. Saya berulang kali dan tidak bosan-bosan mengatakan kepada yang masalah dengan lambung untuk jangan dikerok. Ibu Nining ini setiap hari dia itu dikerok terus. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah dikerok itu sama aja memberikan peluang pada angin selebar-lebarnya. Ya, karena pori-porinya dibuka, selamat datang angin, silakan masuk. Yang lain keluar dulu sebentar, yang lain mau masuk nih. Akhirnya terjadilah perbesaran pori-pori. Ketika angin masuk, maka terjadi pembekuan darah. Aliran darah jadi mampat. Jadi badan pada sakit. Ya, sakit badan. Jadi organ tubuh kita tergantung aliran darah. Kalau aliran darah mampat, jadi otomatis badan pada sakit semua. Nah, itulah mengapa beliau ini mengalami kaki bahkan rematik, semua aliran darah yang mempat. Ya. Kemudian beliau ini juga mengalami darah tinggi. Saya katakan bahwa angin itu juga bisa menyebabkan aliran darah ke otak dan bahkan oksigen ke otak jadi nggak jalan. Maka sering vertigo, darah tinggi, migrain, sering sakit kepala, itu pasti. Ya. Kemudian juga angin bisa menyebabkan kelembapan paru-paru. Maka kenapa? Karena ketika angin masuk dalam tubuh kita memuai menjadi lendir, ya, maka saluran napas kita jadi mampat, jadi sesak. Ya, itu bisa menyebabkan kelembapan paru-paru basah jadinya. Kemudian juga angin bisa menyebabkan kenaikan gas lambung tadi ditandai dengan sendawa, kembung, begah dan sebagainya. Itulah penyebabnya. Jadi saya sarankan untuk Anda masalah dengan gas lambung, masalah dengan lambung, jangan dikerok karena bahayanya itu tadi, ya. Kemudian termasuk dibekam, maaf saya bilang dibekam bukan tidak bagus, tapi untuk masalah lambung saya sarankan jangan. Karena tidak cocok buat Anda. Kenapa? Karena pori-pori semakin lebar. Saat itu kita bekam enak dikeluarin darahnya. Tapi ketika angin masuk, maka terjadi beku. Buat Anda terutama yang menggunakan kipas angin atau AC, kemudian buat Anda yang sering cuaca yang suhunya sangat dingin, itu saya sarankan jangan sampai menggunakan sering dikerok, jangan juga sering dibekam. Mungkin bekam itu sangat cocok buat wilayah-wilayah yang suhu panas. Contoh di Timur Tengah itu kan, kalau di Arab kenapa Nabi menyarankan itu dibekam? Karena emang suhunya panas. Tapi suhu dingin emang nggak cocok. Banyak pasien saya yang TKI itu datang ke sini. Itu ya, pekerja-pekerja di Arab biasanya itu mereka sehat-sehat di sana, tapi kok di sini masalah terus gitu loh. Sakit masalah dengan lambung, ternyata ya nggak cocok dengan suhunya. Karena dibekam di sana enak, di sini tidak gitu loh. Jadi inilah penyebabnya. Saya sarankan
untuk Anda jangan dikerok buat masalah dengan lambung. Jadi alhamdulillah tadi saya keluarin. Jadi caranya gimana ya? Karena angin lendir yang udah mampet tadi itu kental sekali. Ya kalau Anda cuma minum obat-obat lambung, ya bertahun-tahun minum obat lambung, udah dipantang, tapi kok masalahnya nggak kelar-kelar. Itu sama aja masalahnya seperti ada bangke, kemudian kita semprot dengan obat gitu, semprot, hilang sih baunya sementara, tapi akhir bangke tetap ada. Gimana cara yang terbaik? Ada dikeluarkan. Nah, tadi saya keluarkan bangkainya, keluarkan lendir yang kentalnya. Itu kental sekali. Alhamdulillah, semua aliran darah mulai jalan, napas enak, oksigen jalan. Itu bisa jalan kembali. Ya, itu baru tindakan pertama. Insya Allah untuk selanjutnya, saya yakin beliau akan jauh lebih sehat. Well, I hope that you know that I hear